Jadi kalau bicara wisata itu, apapun yang ada sekarang bisa kita create menjadi destinasi wisata, menjadi sesuatu yang bersifat wisata. Luar biasa nih, Kepri. Itu makanya kalau cerita nanti saya dibiarkan cerita 2 hari 2 malam. Jadi Mbak tanya aja saya lah. Yang bisa-bisa, itu santai aja. Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat jumpa lagi bersama saya Aci di acara Ruang Cerita. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Buralima, Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Selamat datang Bapak. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat sore. Selamat sore Bapak. Boleh buka ya? Boleh Pak. Boleh ya. Iya. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, ya biasa tugas. Syukur bisa sampai di sini. Tempatnya bagus, hijau, masih udaranya bagus di sini. Alhamdulillah. Suatu kebanggaan bagi saya bisa berjumpa sama Bapak, ngobrol langsung sama Bapak di ruangan ini. Saya tuh tertarik dengan apa ya Pak? Keindahan pariwisata, keindahan dari Kepulauan Riau. Ya, dengan sebelum kita memulai obrolan yang lebih dalam nih Pak, saya ingin mengulik sedikit aja profil Bapak. Yang saya tahu, Bapak Buralima ini kan kepala pariwisata ya, Kepulauan Riau, dan juga saat ini sekarang PJS Bupati Bintan gitu. Bupati Bintan ya. Iya, PJS pejabat sementara selama 71 hari. 71 hari. Supir tembak. Kalau boleh diceritakan sedikit perjalanan Bapak, kenapa bisa sampai menjabat sebagai dinas pariwisata ini gimana tuh? Oh iya, saya sebetulnya pertama menjabat atau pertama bekerja itu di pegawai negeri itu di kantor gubernur Riau seperti itu ya. Awalnya ya Pak ya? Awal setahun dipindahkan ke Batam di kecamatan Belakang Padang ya itu. Kemudian karena kecamatan Belakang Padang, saya ciptakan lagu Belakang Padang itu ciptaan saya tuh, lagu Belakang Padang saya nanti cari begitu. Wah ini promosi dikit. Apa Pak namanya? Pulau Penawar Rindu Belakang Padang. Pulau Penawar itu Rindu, ada ininya kaset CD-nya di YouTube juga ada. Terus sekolah dulu di Jakarta 3 tahun di Institut Pemerintahan, balik lagi ke Batam dan ya dipercayakan di macam-macam inilah jabatan di Batam ya, beberapa kali 7 kali pindah dan macam-macam lah. Terus 2011 akhir ya diminta waktu itu, saat itu Pak Almarhum Pak Sani dengan Pak Suryo waktu itu wakil gubernur, saya diminta pindah ke Kepri ya, jadi tahun 2011 bulan September pada saat itu menjabat pertama kepala Badan Perbatasan Daerah, kemudian pindah BKD, pindah Badan BPMD, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, lupa. Iya, Pak. Baru di pariwisata. Jumpa Pak Aci, saya bingung. Jadi terakhir dinas pariwisata. Jadi dinas pariwisata sekarang masih menjabat sih, cuman ini 71 hari dipercayakan, diamanahkan mengurus Bintan karena pejabat Bupati Bintan itu sedang cuti. Tanggal 5 nanti terakhir. Tanggal 6 beliau masuk lagi ya. Jadi kita pejabat bupati alias supir tembak, supir aslinya ada, berarti supir tembak selama 71 hari gitu. Jadi alhamdulillah bisa dapat berbincang di sini di ruang cerita ya. Ruang cerita teman-teman saya Om Jai atau Bang Jai bagaimana, dan teman-teman bisa di sini ngobrol tentang pariwisata secara keseluruhan lah, umum sifatnya. Ya Pak. Kan potensi pariwisata kita kan besar
baik di Tanjung Pinang, Bintan, Batam, dan sekitar Kepulauan Riau. Saya tertarik mau bagaimana sih Pak perkembangan pariwisata di era pandemi kita sekarang ini, khususnya di Kepri ya. Kepri. Iya, memang kita terpukul jelas. Bukan kita aja sih. Bali yang nomor 1 di Indonesia aja terpukul karena nggak bisa apa-apa mereka karena mengandalkan kesatuan mancanegara ya. Termasuk di Kepri kita kan sudah diklaim sejak 2019 menjadi daerah nomor 2 terbesar pemasok pariwisata mancanegara. Kalau Bali nomor 1, kita nomor 2, Jakarta nomor 3. Tapi memang sebelumnya Jakarta nomor 2, kita nomor 3. Terus saya alhamdulillah 2019 kita nomor 2. Sampai hari ini juga kita masih nomor 2 sih. Karena sama-sama terdampak kan. Dampak yang ditimbulkan oleh pandemi ini ya kita catatan kemarin sebanyak 14.000 tenaga kerja yang bergerak di bidang wisata. Makanya bikin program dari pusat maupun daerah pelatihan, kemudian pembagian sembako, kemudian padat karya kerja itu dikasih ya, macam-macam lah yang dibuat dari kita. Kemudian terakhir ada insentif untuk para pelaku pariwisata yang terdampak, terutama di hotel, restoran gitu. Jadi dampak yang timbul sangat besar sekali. Tingkat perkembangan wisata terutama Wisman kita minus lebih kurang 85% dari target kita kan tahun ini sekitar 2,4 sampai 3 juta, tapi sampai sekarang mungkin 200.000 atau 300.000 jauh lah ya, turunnya ya. Jadi tapi alhamdulillah kita sudah ada beberapa program. Nanti saya ceritakan panjang, nanti kalau biar Mbak yang tanya dulu saya jawab aja. Tidak apa-apa Pak, ceritakan iya. ceritakan program. Oh iya, nanti Mbak selalu ya. Kalau cerita wisata nih, saya duduk sini 2 hari 2 malam pun bisa nih. Tidak apa-apa Pak. Karena di waktunya berapa? 40 menit 1 jam Mbak aja. Satu jam atau 40 menit. Jadi santai aja, kita cerita wisata tuh enak sebetulnya. Cerita wisata tuh murah meriah. Tidak harus dengan bikin perusahaan besar, bikin pabrik yang pakai tenaga kerja ribuan. Tapi pariwisata itu bisa destinasi apa saja jadi produk wisata. Karena destinasi itu ada 3A: amenitas, aksesibilitas, sama atraksi. Amenitas itu seperti hotel, restoran, mall, warung, dan lain-lain semuanya. Kalau aksesibilitas seperti itu perhubungan udara, pesawat, ferry, kapal, transportasi laut, darat, dan sebagainya itu. Kalau atraksi, ya, kita punya semua nih di Kepri itu. Apalagi Tanjung Pinang, Batam, Bintan itu sudah punya itu semua. Amenitasnya cukup, fasilitas cukup, atraksi kita cukup. Atraksi itu ada 3. Atraksi alam, nah, kita punya pantai, laut, gunung, macam-macam. Bisa diving, bisa snorkeling. Kemudian atraksi kedua adalah atraksi alam. Tadi alam ya, alam itu. Atraksi budaya. Kita punya banyak budaya ciri khas Kepri ya. Terutama di Natuna ada Mendu, di Nanambas ada Gobang, di Bintan ada Makyong, di Karimun ada Dangkung. Itu baru budayanya, belum lagi yang lainnya. Jadi kita punya semua. Nah, itu makanya membuat Kepri itu spesial. Makanya dasar pariwisata itu adalah budaya. 80% itu pasti budaya. Yang atraksi yang selanjutnya buatan itu ya seperti maraton, olahraga, sport tourism lah. Nah, itu sepertinya. Termasuk kuliner itu kuliner termasuk budaya. Itu kuliner, kita punya banyak kuliner kan. Dari catatan kami 200 kuliner Kepri ada di kita catatan kami. 200. Wow. Roti gendang apa lagi? Roti gendang sudah. Kalau orang ini bahasa kita luti gendang. Tak apa-apa lah. Padahal itu dari bahasa Melayu roti gendang. Roti yang digoreng sebetulnya. Ya tak apa-apa. Jadi brandingnya sekarang luti gendang. Terus apa lagi? Atraksi itu kita udah punya banyak. Kuliner banyak yang buatan seperti sport tourism, terutama di beberapa daerah seperti Batam, Bintan. Ada
Tour de Bintan, ada triathlon, ada Bintan Marathon dan sebagainya itu. Ada Tour de Kepri, ada Festival Sungai Carang, itu kan buatan semua, event-event buatan yang diambil dari akar budaya masyarakat yang ada di daerah tersebut. Luar biasa ya Pak. Ya banyak, kalau cerita pariwisata tuh saya banyak betul itu. Bahasa Jakarta banyak betul, bahasa Melayu ya, bahasa Jakarta banyak banget gitu. Banyak banget. Jadi kalau bicara wisata itu, apapun yang ada sekarang bisa kita create menjadi destinasi wisata, menjadi sesuatu yang bersifat wisata. Kuliner juga, kita jual kuliner itu pariwisata. Kuliner apa bisa kita jual. Kemudian apa lagi? Ada alam. Mungkin spotnya seperti di Bintan itu kan gurun pasir ya. Iya. Gurun pasir itu kan bekas galian pasir ya, orang-orang ambil bauksit. Tapi kayak bukit-bukit, kayak gunung-gunung Gunung gitu, Sahara. Gunung Sahara. Jadi spotnya itu diambil sama anak muda, anak-anak milenial. Dulu mungkin anak-anak Gen Z ya sekarang ya, generasi pesona Indonesia, terutama anak Gen Z Bintan. Dipoto sana, foto sini jadi viral kan. Jadi orang mau ke sana. Wah, ada padang pasir sesuatu kan yang tidak ada di Indonesia. Padang pasir yang Indonesia di mana? Hanya di Kepri sama di Jawa Timur, di Gunung Bromo. Ya, Gunung Bromo itu padang pasir kan. Kalau ada pernah menonton film pasir berbisik ya di situ, syutingnya di situ. Ya itu Kepri punya. Apalagi kalau bicara pantai, pulau. Saya kalau bicara Natuna nanti itu makanya ada Geopark Natuna 9 titik, ada yang berusia 1.500 tahun batunya. Ya. Itu kita angkat terus yang untuk berwisata Kepri, sesuatu yang tidak ada di tempat lain. Kita nggak jual yang modern seperti Singapura. Dan Singapura sudah cukup, mereka punya mall, punya itu, tidak jual itu. Tapi itu harus ada mereka tempat destinasi tambahan. Tapi yang perlu kita kembangkan seperti itu, gurun pasir, danau biru, seperti itu. Yang sesuatu yang tidak ada di tempat mereka. Belum lagi Natuna, Nambas, Pulau Bawah itu eksotik sekali itu. Yang membuat wisata Kepri itu saya yakin 5-10 tahun ke datang mengalahkan Bali dari beberapa hal ya, tapi tidak semua. Dari alam kita menang. Dibandingkan Pulau Raja 4 kita menang. Di mana? Saya juga udah betul di Bintan nih hampir 2 bulan nih. Udah ke Kelong, sudah hampir ke pantai Nikoi, Pulau Cempedak, itu jarang ada di tempat lain. Dan itu amenitasnya cukup. Jaraknya pun tidak perlu jalannya bagus dan gitu. Apalagi di Bintan ya. Ya mungkin seperti itu Mbak Aci. Luar biasa nih Kepri. Itu makanya kalau cerita nanti saya dibiarkan cerita 2 hari 2 malam. Jadi Mbak tanya aja saya lah. Yang bisa-bisa, jadi santai aja Mbak Aci. Kita bicara berwisata itu luas. Sangat luas sekali berwisata itu. Kalau dulu identik dengan menari, menyanyi, sekarang berwisata tuh ada kuliner, ada olahraga, semua dijadikan objek wisata. Kalau sekarang namanya destinasi wisata atau event. Eventnya banyak lagi gitu kalau mau di-create, kalau mau dibuat gitu. Itu Pak. Luar biasa sekali Pak. Dari banyaknya wisata di Kepri Pak, ada tak yang tempat favorit bagi Bapak gitu yang paling ini menurut saya bagus gitu? Kalau saya ya ini kan bukan pilihan. Mungkin saya lama di Batam ya, memang jenuh di Batam. Kuliner ini kalau kuliner dengan entertain memang Batam. Ya, makanya ada spot-spot sendiri. Di Natuna itu alam, dia punya geopark, mulai dari atas gunung sampai ke tepi laut itu batu semua. Nah, itu semua sesuatu tuh, nggak ada tempat lain tuh. Mohon maaf tuh, Bangka Belitung kalah kalau Natuna. Tapi mereka sudah terlanjur bikin film. Film kita nggak seviral mereka. Ada yang namanya Jelita Sejubah itu. Harusnya mengangkat gitu ya, tapi belum terangkat. Nanti mudah-mudahan ada yang produser bikin film lagi di Natuna. Itu kalau saya istilahnya destinasi masa depan Indonesia, ya, future destination of Indonesia seperti itu nanti ke Natuna itu. Sekarang saya bukan karena tugas di Bintan, saya sudah melirik Bintan itu dari dulu. Bukan hanya Lagoy itu sudah jadi 23.000 hektar tuh, baru sebagian diusahakan sudah bagus gitu. Di luar Lagoynya itu potensi luar biasa.
seperti di Trikora, seperti di sepanjang Kawal itu kan resort-resortnya Iya, tumbuh resort-resortnya dengan baik. udah. Diusahakan oleh masyarakat Kondarwis bekerjasama dengan pengusaha. Itu luar biasa. Jadi orang memandang Bintan jangan hanya Lagoy, di luar Lagoy itu hampir sama hebatnya, di pinggir pantai semua, resort semua gitu. Bisa nginap di sana murah lagi gitu. Jadi kita harus, yang kekurangan sekarang kita adalah promosi publikasinya yang kurang. Itu terus terang aja. Caranya itu apa? Caranya itulah kita keterbatasan anggaran. Ya paling ya di media sampai di mana lah ya, medsos semua itu. Apalagi sekarang media online virtual sedang booming sekarang kan. Jadi dapat itu. Nah, kita pakai sekarang anak-anak generasi Pesona Indonesia Kepri. Kemudian ada beberapa generasi Pesona Indonesia kabupaten kota itu, terutama Genpi Bintan itu followernya sudah 15.000 itu. Kalau percaya boleh dilihat. Itulah mempromosikan setiap saat Bintan, Kepri, Bintan ada apa nih. Jadi terkenal. Seperti di Lago itu dulu orang nggak mau datang kan, orangnya maunya ke Batam. Sekarang kabupaten kota bupatinya selama sebulan ini ada 3 bupati sudah datang ke Bintan. Nah, jadi mereka sudah melihat, itulah promosi seperti ini. Di samping itu kita membuat, apalagi masa pandemi ini ya, kita Wisman nggak datang, kita di PHP sama Singapura nih. Dia PHP sama Singapura, buka deh. Kita tergantung mereka. Sebetulnya mereka juga tergantung kita. Ya, jadi sama sebetulnya. Hanya saja indikatornya adalah pandemi COVID. Bahwa COVID kita di Kepri masih naik, bukan masih zona merah di beberapa. Bahkan di Bintan oranye, di Batam itu otomatis merah itu. Di Tanjung Pinang apalagi sudah mengarah ke merah itu. Nah, itu mengarah ke merah itu Tanjung Pinang. Karena COVID kita tidak reda di Kepri ini. Kalau itu sudah reda, itu wisatawan mancanegara yang dari Singapura itu tinggal ibaratnya sekarang di depan pintu, begitu dibuka dia sudah menyerbu ke Kepri. Untuk mengantisipasi itu supaya kita punya tidak PHP sama Singapura, sedih kita di PHP orang ya. Kan di PHP orang sedih kan ya? Sedih Pak. Sedih ya. Dan janji malam minggu ya. Minggu tahu-tahu ada tamu dia. Jadi karena di PHP kita bikin wisatawan dalam daerah, staycation namanya. Staycation itu kita dan kita aja, orang Pinang ke Uban atau ke Bintan di sepanjang pantai, ekonomi. Tapi itu sesuatu, ekonomi masyarakatnya tumbuh, resort-resortnya penuh. Kemarin 5 hari free apa namanya, libur. Itu penuh sepanjang hotel Marjoli, Madu 3 itu full, 5 hari full. Apalagi Desember ini full nih. Kalau ada rencana mau ke sana dari sekarang booking full nih. Udah 80% tingkat bookingannya. Itu resort. Resort, ya. Kalau yang di pulau-pulaunya Pak, kan ada. Nah, di pulau kita jual ada beberapa seperti di Batam itu Kepri Coral. Pulau Rano itu kita jual terus. Ada terus paketnya dari itu kawan-kawan asosiasi yang terdampak sangat itu yang asosiasi. Tapi mereka tidak putus asa bikin paket sekarang. Paket murah, asal ada dulu lah, dapat untung-untung dikit apa-apa. Tapi itu untuk di dalam aja Pak? Dalam ya, kita memang dalam. Orang Jakarta juga udah bisa. Dalam negeri kita boleh. Orang Natuna, kita ke Natuna ke sini. Orang Jakarta lebih banyak ke sini sekarang. Kan pesawat udah lancar ini, ke Batam maupun ke Pinang. Sekarang banyak tuh di Lago orang Jakarta. Banyak udah boleh. Cuma di Lago baru 5 hotel yang buka dari 15 hotel. Baru 5 hotel yang dibuka. Tapi udah boleh, udah luar biasa. Ini Desember sudah banyak yang booking, sekitar 80-90% sudah habis hotel di Lago ini untuk Desember ya. untuk Natal tahun baru itu. Ya luar biasa nih sebetulnya. Hanya saja saya melihat kita ini belum optimal. Pertama dari segi penganggaran, baik mohon maaf provinsi maupun kabupaten kota. Kita mau membangun pariwisata nih, tapi kita tidak didukung oleh anggaran yang cukup, terutama publikasi. Kalau amenitas jalan itu udah ada dinas pariwisata, tidak perlu dinas pariwisata. Tapi anggaran promosi publikasi itu harus dinas pariwisata. Minimal di Kominfo, minimal. Dia akan melakukan blow up, buzzer sekarang itu ya. Ini bagus. Itu sesuai dengan kenyataan foto.
Apalagi sekarang Anmon itu biasa-biasa aja sebetulnya Anmon itu. Tapi sekarang Tapi udah sekarang lumayan loh, Pak. di salah satu media Jakarta, tempat bulan madu sekarang viral. Orang semua, Pak berapa di Anmon ya itu. Lumayan. Gitu. Jadi promosi itu sangat penting. Jadi kepada nanti pemungkum pilkada, saya pesan aja kepada Pak Bupati, Iya. Pak Wali Kota, Pak Gubernur yang terpilih nanti siapapun dia, tes pariwisatanya harus ada. Kalau enggak, kalau mungkin belum paham betul ya mungkin bisa sambil belajar, tapi alokasikanlah dana publikasi promosi daerah itu, termasuk juga investasi pariwisata, industri juga ada promosi. Kalau promosi itu mahal, Mbak. Jadi bisa keluar negeri, bisa dalam negeri. Karena ada orang kalau kita keluar negeri marah orang kan. Kita jual, wah ngabis dana. Enggak. Kalau kita promosi keluar, bukan hari ini kita jualan, besok datang investor enggak. Mungkin 2-3 tahun lagi. Tapi mereka sudah tahu tentang Bintang, tentang Kepri, tentang Memperkenalkan dulu ya, Pak ya. Itu yang kita hadapi. Jadi itu tadi kalau bicara wisata banyak kaitannya. Jadi pemahaman dari kita semua lah masyarakat, pariwisata itu harus, karena Kepri itu punya sesuatu untuk wisata ya. Jadi kalau anggarannya dialokasikan untuk peningkatan fasilitas atau sarana prasarana, silakan dinas lain. Tapi publikasi dengan promosi itu harus berada di dinas pariwisata dan Kominfo minimal seperti itu. Itu ya Pak. Jadi bagi saya promosi lah. Dan itu harapan kepada bapak-bapak tadi yang terpilih nanti. Ya saya lihat kemarin alhamdulillah waktu penyampaian visi-misi mengikuti dari TV aja ya, dari TV ada lah yang bicara sedikit tentang wisata walaupun belum tuntas. Nanti kalaupun perlu tentang apa itu berwisata sedikit banyak, saya selaku Balai Dinas Wisata sampai saat ini bisa memberi input. Perwisata apa sih? Apa destinasi itu 3A? Apa itu untuk promosi, pas, branding, advertising, selling, itu ada ilmunya itu. Kemudian tenaga berwisata itu apa? 3S, speed, solid, smart, gitu seperti itu. Solid harus. Jadi ada di berwisata itu ada namanya ABGCM, Pentahelix, akademisi, businessman, bisnis, community atau komunitas, media, sama satu lagi ABGCM, government, minta pusat, minta daerah, minta provinsi, instansi vertikal, imigrasi, bea cukai semuanya. Jadi terkait sama sekali. Jadi makanya panjang ya, Pak ya. Jadi kalau bikin skripsi wisata nanti saya tutur bimbingnya saya jamin A itu. Saya jamin A itu. Kan saya yang ini nilainya. Iya, Pak Wajib. Terima kasih Pak informasinya ini. Untuk pribadi Bapak nih 3 tempat wisata terfavorit. Ya. Buat Bapak. Nanti kalau saya pilih, nanti katanya pilih kasih. Tidak lah, kan Pilih terfavorit kasih. untuk menurut Bapak. Ya, tadi Untuk menarik saya wisatawan. sampaikan satunya Natuna. Natuna. Saya pilih aja. Saya kan orang Batam, tak saya pilih Batam dulu ya. Karena Ya. orang Batam. Nanti biarpun kepala dinas wisata Batam nanti ngomel saya. Yang pertama Natuna, Natuna. di future destination, destinasi masa depan. Ya. Itu kalau create sedikit ada perhatian, apalagi pemerintah pusat sudah punya dana ke sana kan. Jadi pariwisata pertahanan seperti itu. Yang kedua sebetulnya Anambas, tapi bolehlah Anambas Natuna itu satu kesatuan. Yang kedua Bintan menurut saya. Bintan. Kenapa Bintang Pak ya? Dia punya alam, punya laut, punya akses jalan yang bisa, dan waktu 2 jam udah bisa kita keliling-keliling itu. Sampai di mana? Bahkan sampai ke desa. Dari Ekat Enculai sampai ke Penghujan, Pegudang tuh mobil bisa masuk. Nggak percaya kita, nggak percaya lah ya orang Bintan pun tahu deh. Tapi saya belum pernah ya, Oh, Pak. Kita nanti saya coba. bawa, nanti saya bawa. Bener ya Pak? Kalau bawa tapi nggak ada yang marah kan kalau saya bawa yang enggak. Ini joke aja. Terus yang ketiga menurut saya kalau untuk budaya sebetulnya Lingga itu kalau 3 daerah ya, Iya, Pak. kalau di bawah 3 daerah. Kalau destinasi nanti saya sampaikan kemudian. Kalau daerah satu lagi Lingga, Dabo, dia punya air terjun, punya masjid. Oh, kan punya tanah Melayu itu, jadi asal muasal kerajaan Melayu dari sana itu. Jadi 3 ada punya sendiri. Nah, tapi tidak terkesan mungkin kayak Penyengat itu sesuatu loh, tidak ada di tempat lain. Penyengat itu dibangun dengan putih telur itu kan, walaupun putih telur nggak tahu gimana, yang penting itu dulu Sejarahnya. ceritanya dulu ada
belum diangkat aja. Di sana ada sumur, kan ada sumur kan, Ada, Pak. sumur raja, sumur putri. Cuma karena kita mohon maaf dari segi agama agak sedikit dianggap syirik atau gimana, di Thailand tuh gitu ada sumur. Jadi oh ini sebenarnya sumur itu raja, kalau mandi ini awet muda. Saya maunya gitu, nggak apa-apa, itu untuk wisatawan, bukan untuk kita. Kalau percaya kita nggak usah percaya, yang percaya biar aja wisatawan. Karena di Thailand kayak gitu. Saya pernah di Thailand, Sungai Chao Phraya itu dari pelabuhan ini ya, kayak pompong lah dia, sebetulnya pompong itu kayak sama kita ke viharaan mereka. Itu dia bikin cerita, ada apa namanya itu, nanti saya kan makanan ikan. Padahal makan ikan tuh nggak dibilang itu 5 baht itu. 5 baht berapa? 15.000 atau 20.000 ya. Kita otomatis ambil. Wah, ini kalau nanti kita beruntung ketemu ikan patin putih 200 tahun umur dan peliharaan dari biksu yang ada di sana. Nah, kita udahlah ambil makanan. Oh, ini memang ikan banyak di Chao Phraya itu, Sungai Chao Phraya ikan banyak. Kita apalagi anak-anak kan, wah, sampai di tujuan berapa kantong tadi? 5 kantong kena kita 25 baht. Kemudian di sini ada apa? Mereka jualan terus, terlepas dari cerita itu benar atau tidak. Nah, ini makanya penjengat dia seperti itu. Yang situsnya bagus-bagus loh. Ini bekas kantor, ini kuburan. Oh, ceritanya banyak. Storyline-nya bahasa wisata itu banyak nanti yang kita bisa ceritakan. Tapi mohon didukung lah. Kalau ada yang nyala-nyala sedikit, tutup mata aja lah. Tak, bukan untuk kita. Kalau ini mandi nanti di salah satu kan ada bekas kerajaan itu ya, bekas istana itu kan ada sumur ya. Kalau bisa ada ceritanya. Ini sumur untuk raja-raja dan putri mandi. Kalau mandi di sini, insya Allah awet muda. Memang kalau mandi terus kita kan segar, muda lah kan. Muda kan itu ceritanya kan seperti itu. Inilah yang harus kita publikasi, promosi seperti ini harus kita buat, Pak. Jadi memang kuncinya di situ. Kalau kita masih diam-diam, orang nggak tahu daerah kita tuh gimana gitu. Makanya saya bilang Kepri ayo gitu, anak Kepri ayo maju. Nah, makanya ada satu lagi sebelum ditanya lagi ya. Masing-masing kita kan punya handphone nih. Ada bahkan 2, semua punya WhatsApp kan. Salah satu hari aja, satu orang aja masyarakat Kepri ini yang jumlahnya 1,5 ya, hampir 2 juta ini, satu aja memposting satu destinasi aja atau kuliner saja. Coba bayangkan, hashtagnya bikin Kepri atau Bintan atau Tanjung Pinang. Coba masyarakat Tanjung Pinang berapa ribu, 200 ribu atau berapa? Semua satu hari satu aja mau posting, nggak apa-apa pakai selfie. Saya sekarang berada di Penyengat. Itu saya sering gitu. Saya sekarang berada di Penyengat, ibu kota provinsi, kota kerajaan, kebetulan berada di Tanjung Pinang dan lain-lain. Jadi orang akan melihat, di mana Penyengat itu? Murah, promosi aja apa yang ada di sini. Apalagi militer ya, ada Jalan Bintang gitu. Jalan Bintang itu kan enak gitu kan. Yang terkenal udah puluhan tahun seperti itu. Apalagi itu. Itu Mbak. Jadi saya sudah beritahu dengan anak-anak Kepri Tanjung Pinang, ayolah. Murah itu yang ada satu lagi. Di Jogja itu ada 0 km kan, di depan stasiun Subuh itu kan. Jalan apa namanya itu? Ya, stasiun Subuh itu 0 km. Malioboro. Orang foto-foto, nggak ada apa-apa situ. 0 km kita. Kita udah punya 0 km depan kantor samping gedung daerah itu kan ada. 0 km Tanjung Pinang menuju sana. Sampai Batu 16 nanti 16 kilo ada setiap. Nah, itu belum diangkat. Makanya saya bilang Pak Suryadi, Kadis Tanjung Pinang, Kadis Pariwisata, 0 km itu sesuatu. Nanti diperbaiki tempat foto, spot fotonya. Wah, sampai Tanjung Pinang baru foto dulu dari pelabuhan, pas ketemu nih ada belok kiri dikit, itu ada 0 km Tanjung Pinang. Sampai ya 0 km 0, itunya 0 sampai 1 kilo ada nanti ada ke pasar terus ada terus kan apanya ada. Terus satu minimal 0 km Tanjung Pinang ini nanti mudah-mudahan saya bisa bantu lah. Kita mulai dari samping ini, jadi samping gunung daerah. Begitu orang nyampe pelabuhan, berhenti sebentar lu moto-moto. Saya sudah sampai Tanjung Pinang, ini titik 0 km Tanjung Pinang gitu.
seperti ini. Itu baru rencana atau Udah ada. Cuma belum promosi, udah ada. Promosi. Tempatnya belum baru seperti apa aja ya, pelang nama aja gitu. Pelang ya. Ya. Saya 2021 mungkin bantu, tapi kalau bisa Pinang lah bantu. Dihias sedikit 0 km. Anak-anak muda kan suka selfie. Suka selfie, ya. Malam-malam pun bisa diolah gitu. Saya juga suka selfie, Pak. Jelek-jelek gini lebih suka nih, suka juga. Kadang bukan kitanya, tapi daerah kita itu harus kita keperpihakan seperti itu. Benar. Iya, Pak. Benar kan? Benar. Benar kan? Apa? 2 hari 2 malam kalau cerita wisata ini belum lagi.